Let's go, kita riding lagi bro pagi ini. Alhamdulillah nih cuacanya sangat cerah ya di Ijen Banyuwangi. Tepatnya nih di Jalan Kemiren ya kalau nggak salah. Ini sawahnya juga enak ya, kanan kiri. Sudah apa ya, kayak ngerasain lagi di Ubud Bali ya. Emang suasananya Ijen ini enak banget. Selain nuansa pegunungannya juga indah, tapi daerah persawahannya juga sangat subur dan produktif. Cocok ini buat ngetes RE King kita untuk di jalur-jalur tanjakan panjang kayak gini. Let's go. Seperti yang kita lihat ini, tanjakannya sangat panjang dan curam ya, ekstrim. Ini awas pelan-pelan karena jalur depan nggak kelihatan. Nah ini masih belum seberapa ya bro. Ini kita menuju ke daerah Gunung Ijen. Memang ini masih berada di kawasan Kalibendo, tepatnya di kaki Gunung Ijen. Tapi kita sudah sangat merasakan tantangan yang luar biasa untuk RE King ini, nanjak di rute-rute tanjakan yang sangat panjang ini. Nah seperti yang kita tahu, RE King ini memang keunggulannya dia di jalur-jalur datar ya, di daerah perkotaan kayak gitu. Itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi kalau jalur gunung kayak gini sebetulnya saya memang masih agak ragu, tapi nggak apa-apa karena saya tahu karakter motor RE King 2004 saya ini. Jadi nggak ada salahnya kita tes, kita uji di rute pegunungan yang cukup ekstrim dan tanjakan panjang beserta jalur yang berkelok-kelok ini. Jadi memang buka tutup gas dalam kondisi nanjak ini juga jadi tantangan tersendiri untuk kemampuan RE King apakah bisa kuat ya. Karena seperti yang kita tahu, RE King ini memang kelemahannya kalau dipakai untuk di rute-rute tanjakan yang ekstrim itu powernya suka loss ya dia. Nggak sekarang kalau dia di jalur lurus. Set, kita nikung kiri pelan-pelan, habis nikung nanjak lagi itu sangat menguji kondisi performan kemampuan power si RE King ini ya. Tapi saya yakin, oh ya salah satu tips dan saran saya sebelum RE King kalian gunakan untuk di rute-rute yang pegunungan seperti ini atau perbukitan, saran saya gear belakangnya harus kalian sesuaikan ya. Ini gear belakang saya yang standarnya itu 37, saya ganti dengan ukuran gear yang 39, lebih besar 2 mata, dan hasilnya powernya seperti yang kalian lihat ini cukup enak untuk ngelibas rute-rute tanjakan dengan buka tutup tikungan seperti ini ya. Saat kita gas lagi. Nah itu seperti yang kalian lihat juga di speedometer GPS nya powernya masih stabil ya, bisa naik terus di angka 70, 80 meskipun dalam kondisi rute-rute tanjakan. Nah itu tentunya untuk gear belakang saya ganti dari standarnya 37 ke 39. Terus yang depan saya tetap pertahankan gear ukuran orinya di angka 15 depannya. Kalian bisa silahkan riset ataupun coba-coba, mudah-mudahan spek ini cocok buat RE King kalian ya, yang mungkin selama ini minder ataupun tidak percaya diri untuk dipakai di rute-rute touring dengan tanjakan ataupun pegunungan. Yes nih tikungan depan kanan pos Ijen ya bro. Nah sebelah kanan itu kita gratis kebetulan naiknya ini. Biasanya ada tiketnya juga. Kita naik terus, tinggal ikutin jalan satu arah ini, kita akan menuju ke Gunung Ijen ya. Nuh, kalian lihat nih belum seberapa ya tanjakan yang kita lalui ini, baru tanjakan-tanjakan awal aja. Masih ada tanjakan ekstrim nanti di depan itu di daerah Gantasan, karena selain tanjakannya ekstrim dia tuh liak-liuk kanan kiri, sehingga harus pinter-pinter kita menjaga torsi power dari RE King ini. Karena salah kita tutup atau buka gas RE King itu dua tak karakternya kayak gitu, dia akan powernya loss. Makanya dari itu kalian simak video keseruan ini, kita uji, kita tes kemampuan RE King dalam melibas tanjakan-tanjakan gunung yang cukup ekstrim. Rute ini berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur ya bro. Tepatnya menuju ke Gunung Ijen.
Banyuwangi, tapi kita lewat dari daerah kota Banyuwangi kita berangkatnya ini, karena Gunung Ijen seperti yang kita tahu kita bisa tempuh lewat dua kabupaten yang berbeda ya. Yang sebelah sana, sebelah depan saya, arah berlawanan saya itu bisa juga ditempuh dari daerah Bondowoso. Tetapi untuk kali ini saya kebetulan start dari Banyuwangi. Nah, ini rute yang bisa kalian nikmati nanti. Ini juga bisa jadi salah satu referensi buat kalian ya yang hobi touring. Motor apapun itu sangat recommended karena jalannya sangat mulus, bagus, tentunya aman ya daerah sini, karena memang saya ada pekerjaan yang di gunung sana, di Gunung Ijen. Jadi memang saya rutin beberapa minggu sekali naik turun menggunakan RE King ini. Dan RE King ini sebetulnya basicnya standar ya bro. Dalam arti sebelum saya sering gunakan di gunung ini, RE King ini sangat standar sekali. Ya standar seperti RE King pada umumnya ya, RE King 2004, cuman saya rubah ke penampilan 2007. Nanti kalian bisa lihat penampilan di videonya, sudah saya pernah buat ya, cuman modal 700.000 dari penampilan 2004 ke penampilan upgrade ke 2007. Untuk sektor kaki-kakinya saya gunakan velg ring 17 depan belakang, depan 160, belakang 185, dengan kombinasi ban depan itu 90/80 depan, belakang 100/80. Untuk bannya tipe apa nanti kita bahas secara detail ya, dan bannya sangat teruji, enak sekali. Buktinya saya gunakan untuk naik turun gunung ini yang relatif licin dengan tikungan-tikungan tajam juga tetap enak ya. Nah, tentunya dari sektor gear, karena sebelumnya motor ini sebelum saya sering gunakan untuk naik turun ke Gunung Ijen ini masih menggunakan dengan komposisi gear standar, yaitu 15 depan, 37 belakang. Pernah saya bawa tes pertama kali dengan kombinasi gear standar 15 depan dan belakang 37 itu. Saya masih ingat benar-benar baru nyampe di daerah ini yang sekarang video kalian lihat ini, daerah yang belum seberapa ekstrim tikungan dan tanjakannya ini. Itu RE King saya sudah nggak kuat, sampai saya pindah oper dari gigi 2 ke gigi 1 itu powernya tetap drop loss ya, gitu, jadi ngorok terus. Akhirnya saya nggak pede, saya putar balik. Berikutnya seminggu berikutnya saya berpikir dan coba riset dari baca-baca komposisi gear yang tepat untuk RE King di rute-rute tanjakannya ekstrim kayak gini. Akhirnya saya memberanikan diri coba meriset ya, melakukan uji coba. Yang belakang saya belikan dan ganti ke ukuran 39 tanpa melakukan setting apapun ya, dari setting keborosan bahan bakar, angin, karbu, ataupun oli mesin masih bawaan standar seperti yang sebelumnya tadi. Saya coba dari gear 37 ke 39 yang belakang, saya coba naik dengan kondisi mesin tetap tidak saya rubah apapun, tidak setting apapun, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini, enak banget bro. Kesimpulannya itu kalau motor kalian 2 tak ataupun motor-motor lainnya ya, RE King dan lain sebagainya, yang memang powernya sangat loss, tekor ataupun tidak kuat dan tidak pede di tanjakan seperti ini yang kalian lihat nih, selain nanjak itu liak-liuk, nikang-nikung ya, otomatis ini power mesin harus selalu terjaga ya. Nih kayak gini nih, ini udah nanjak ekstrim, habis itu nikuk lagi ke kiri, ini kan otomatis torsi mesin kita turunin bentar ya. Nah ini kalau komposisi gearnya nggak bagus dan motor kalian nggak sehat, saya yakin ini sangat drop. Ini saya sangat enak ya, tetap menggunakan kombinasi gigi 2 dan 3 untuk menaklukkan atau melibas tanjakan Gunung Ijen tuh, seperti yang kalian lihat tadi ya. Saya tunjukkan itu gunung yang kita tuju. Saat kita kiri, kita libas kanan lagi. Nah ini kalau kondisi komposisi gear depan belakangnya nggak tepat, terus kondisi mesin nggak prima, nggak sehat, itu saya yakin ini udah nggak kuat, karena memang ini sangat menguras energi dan power ya untuk motor-motor yang melibas di daerah Ijen ini. Ini namanya daerah Gantasan ya bro, ini belum seberapa. Kita masih berada di kaki Gunung Ijen nih, belum masuk di kawasan pegunungannya, kurang lebih sekitar mungkin 500 meter lagi kita sudah masuk di rute pegunungannya. Cuman yang ekstrim ini salah satu rute yang cukup menguras energi saya juga untuk lebih konsentrasi
dalam melibas rute ini. Seperti yang kalian lihat ya, nikung kanan kiri dengan tanjakan yang ekstrim, meliuk-liuk. Itu kalau pakai motor 2 tak itu bikin deg-degan ya, bikin jantungan. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gantasan, kita lanjut gas lagi. Nah ini kita sudah mulai disambut masuk ke Gunung Ijen. Seperti yang kalian lihat, rutenya sangat indah, jalannya juga sangat mulus, sudah dilakukan pelebaran beberapa bulan yang lalu, jadi tetap konsentrasi dan waspada. Cas nih, rutenya ekstrim banget ya naiknya ya. Jadi kalian silahkan coba yang pengen melakukan riset ataupun mencoba R-King-nya atau motor 2 tak lainnya ataupun motor apapun. Tepatnya ini karena memang saya aplikasikan terapkan di R-King, mungkin lebih cocok untuk R-King kalian ya. Buat tahun berapapun saya rasa masih sama R-King. Cukup merubah kombinasi gear aja, yang depan tetap 15, yang belakang dari 37 ganti ke 39. Satu seperti tanjakan yang kalian lihat ini ya, ekstrim liak-liuk tapi tetap enak buat power R-King. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian yang R-King-nya ragu ataupun tidak kuat naik ke tanjakan-tanjakan ekstrim di pegunungan seperti ini. Silahkan kalian riset, cukup rubah gear belakang ke 39. Jangan lupa minta supportnya teman-teman untuk like dan subscribe channel ini. Alhamdulillah kita sudah nyampe di erek-erek ya, ini tanjakan yang cukup ekstrim. Cas. Kalau sudah lewat sini, ini masih belum seberapa ya bro, meskipun tanjakannya kita lihat sudah sangat cukup ekstrim, tapi ini masih belum seberapa. Ini baru mungkin sekitar 15% lah dari rute Gunung Ijen. Masih ada 85% lagi rute panjang yang lebih ekstrim lagi. Untuk video kali ini mungkin sampai di rute-rute secukupnya ini dulu ya, di pertengahan, ataupun baru dapat 30% dari rute Ijen. Nanti kita lanjutkan di part kedua, part-part berikutnya. Jadi tetap kalian nikmati, kalian simak, dan kalian tunggu video berikutnya yang mana masih dalam rute melibas rute tanjakan ekstrim di Gunung Ijen seperti yang kalian lihat, ini masih rute-rute awal ya. Meskipun sudah sangat ekstrim, tapi masih banyak rute ekstrim nanti yang harus kita lewati untuk menuju keindahan Gunung Ijen. Oke, kalian support channel ini, like dan subscribe. Mudah-mudahan ini memberikan informasi dan menghibur buat kalian semuanya. Terima kasih, karena saya harus fokus untuk melanjutkan rute berikutnya. Jadi saya akhiri untuk percakapan di motor ini. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tunggu di video-video berikutnya ya. Dadah. Dan silahkan lanjut kalian untuk menikmati video keindahan alam Ijen ini dengan explore menggunakan R-King 2004. Let's go. Ini saya riding juga sendiri ya bro, tapi alhamdulillah memang aman. Meskipun sepanjang Gunung Ijen ini biasanya rute kita tempuh kurang lebih 1,5 jam. Kita aman di sini karena memang jalur wisata, dan banyak juga selain wisatawan juga masyarakat lokal, juga petugas-petugas dari kehutanan ataupun pariwisata juga ya. Tapi tetap harus hati-hati, fokus, dan bismillah, dan pastikan motor kalian itu prima dan memiliki perhitungan yang baik dan aman ya. Nikmati video, lanjut gas lagi nih.